Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Terima kasih udah stay di sini. Yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga Tuhan melancarkan rezeki kita, memberikan kita kemudahan, dan memberikan kita selalu kesehatan. Amin. Oke, kali ini topik kita tentang ini, penggunaan pupuk kimia yang efisien dan efektif. Kita bisa menghemat pupuk sampai dengan 80%. Bagaimana caranya? Jadi sahabat tani, sebenarnya secara alami itu ini bisa terjadi. Ketika kita memberikan pupuk, dia akan terserap sempurna semuanya secara alami itu bisa. Tapi sangat sulit sekali, tidak mungkin saat ini untuk kita bisa lakukan. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Walaupun sebenarnya pupuk kimia kelebihannya diantaranya adalah mudah larut, mudah terserap, dan mudah hancur atau terurai, tapi tidak dengan keefektifannya. Dia bisa efektif sebenarnya kalau di dalam tanah itu masih terdapat banyak organisme baik bakteri maupun jamur untuk mengurai pupuk tadi sehingga menjadi makanan yang sempurna yang mudah diserap oleh tanaman. Kita tahu bahwa kalau kita memberikan pupuk, kita hanya memberikan NPK saja, ya. Sementara tanaman itu bisa menyerap makanan secara maksimal adalah ketika pupuk itu sudah menjadi ion-ion dari pupuk tersebut, ya. Jadi misalnya kita kasih pupuk NPK, ini sangat maksimal, bisa diserap maksimal kalau pupuk itu sudah terurai hingga menjadi ion NPK, ya. Ion nitrogen, ion fosfat maupun ion kalium. Nah, ini kan tidak mudah untuk menjadikan pupuk ini menjadi ion kemudian diserap oleh tanaman itu tidak sesederhana apa yang kita pikirkan, ya. Kalau sahabat tani pikirkan bahwa kalau pupuk itu sudah hancur, ya, biasanya kalau itu pupuk granul itu sudah hancur menjadi kecil-kecil, kemudian ini akan mudah diserap oleh tanaman. Tidak semudah itu, karena untuk menjadi ion-ion fosfat, ion kalium, dan ion nitrogen ini melalui proses kimia, ya. Proses kimia yang terjadi ada banyak faktor, ya, diantaranya pelibatan air di situ, kemudian kelibatan mikroorganisme baik bakteri, jamur di situ, ya. Kita tahu di sana ada mikroba seperti Pseudomonas, kemudian ada Lactobacillus, ada Rhizobium, Nitrobacter, Nitrosomonas, kemudian Saccharomyces, ya. Kemudian juga mikroba lainnya, ya. Itu yang umum-umum saja yang kita ketahui banyak, ya, dipromosikan di dunia pertanian, tapi sebenarnya banyak sekali jenis mikroba dalam tanah yang berguna untuk mereaksikan kimia-kimia pupuk tadi menjadi bahan-bahan organik yang siap diserap oleh tanaman. Jadi sebenarnya begini sahabat tani, pupuk itu baik dari alam, ya, dari tanaman, tumbuhan, dari makhluk seperti hewan, kemudian dari batu maupun pasir, tanah. Itu sebenarnya kalau sudah menjadi unsur ion-ion dari unsur itu sendiri, maka dia sudah tergolong organik semua, ya. Tergolong organik semua walaupun itu dari batu, ya. Kalau sudah menjadi ion NPK, ion nitrogen, ion fosfat, ion kalium, itu sudah termasuk organik, ya. Kenapa disebut organik? Karena dia sudah menjadi sesuatu yang akan menyusun organ tumbuhan, ya. Karena ini kita bahas tumbuhan, maka organ tumbuhan, maka dia disebut dengan organik. Jadi jangan kita salah kaprah lagi kalau pupuk kimia itu juga bukan organik. Tidak seperti itu, bahannya dari alam, tapi sebenarnya kalau sudah menjadi ion seperti saya sebutkan tadi, maka dia sudah termasuk organik. Nah, ini sahabat tani perlu pahami seperti itu. Masalahnya adalah kita mau pakai apa biar dia bisa terurai menjadi ion-ion, ya, sehingga dia mudah diserap. Terjadi reaksi kimia di sana sehingga dia menjadi ion-ion. Ini kan tidak mudah. Di situ ada peran penting sekali mikrobanya. Masalahnya kan tadi kita mikrobanya sudah habis, ya. Paling tidak sudah berkurang sangat jauh sekali, berkurang drastis dari standar yang seharusnya ada di tanah kita yang menyebabkan tanah itu subur. Standar kesuburan tanah itu mikrobanya harus banyak, ya, harus tinggi. Tapi kalau tanah jenengan itu tidak subur, artinya kalau tidak diberikan pupuk tidak subur, maka mikrobanya bisa dipastikan sudah sangat turun drastis, ya. Caranya untuk bisa efisien pupuk kita yang kita berikan untuk maksimal bagaimana? Ya, tentunya dengan cara pemberian mikroba. Itu cara pertama, ya. Pemberian mikroba ini akan butuh waktu, butuh proses, ya. Tapi ada cara lain sebenarnya. Kita bisa memaksimalkan itu. Jadi semua pupuk yang kita berikan, ya, itu tidak semuanya terurai. Artinya kalau kita kasih pupuk 1 ton,
bisa jadi di situ hanya 20% atau 200 kg saja yang terserap oleh tanaman. Kalau kita kasih pupuk itu 100 kg, maka hanya sekitar 20 kg yang terserap oleh tanaman. Sisanya terikat di tanah. Sisanya kalau nitrogen dia menguap, kalau kalium dan fosfat dia terikat di tanah. Tanah mengikatnya sehingga tidak bisa terserap oleh tanaman dengan maksimal. Ya, caranya untuk bisa terserap semuanya ya harus memberi mikroorganisme agar mikroorganisme mengurai semua itu untuk menjadi bahan-bahan organik yang siap diserap oleh tanaman. Nah, cara mikroorganisme ini mengurai seperti apa? Mikroorganisme itu akan mengeluarkan ada sejenis enzim ya. Mikroorganisme ini kan sebagai katalis untuk mempercepat proses kimia sehingga kimia itu menjadi ion-ion kimia tersebut. Ya, kalau fosfat jadi ion fosfat, kalium jadi ion kalium, nitrogen menjadi ion nitrogen. Cara yang mudah berikutnya adalah melakukan penguraian pupuk. Ya. Pupuk NPK itu kita urai sehingga menjadi ion fosfat, ion kalium, dan ion nitrogen. Bagaimana cara untuk mengurainya? Karena di tanah kita itu kurang mikroba, maka kita menguraikan sendiri dengan pemberian mikroba. Pupuk sebelum kita berikan ke tanaman kita lakukan dulu penguraian. Ya, penguraian menggunakan mikroba. Mikroba tadi yang harusnya di tanah untuk mengurai pupuk tadi yang sudah saya jelaskan, ini kita pakai mikroba itu untuk mengurai pupuk dulu sebelum kita berikan ke lapangan. Sehingga saat kita berikan itu pupuk sudah menjadi ion-ion pupuk, menjadi ion fosfat, ion kalium, dan ion nitrogen. Ini manfaatnya adalah ketika kita berikan maka hampir semua bisa terserap oleh tanaman karena sudah menjadi ion. Tanaman tidak perlu lagi bekerja untuk mengurai fosfat, kalium, dan nitrogen menjadi ion. Mikroba tidak perlu lagi untuk mengurai itu sampai menjadi ion fosfat, kalium, dan nitrogen. Nah, ini mungkin sahabat awam kita ini masih awam mungkin dengan kata-kata ion, tapi saya sampaikan biar jelas ya. Kalau kita masih awam dengan ion, saya sebutkan saja atom ya. Atom dengan ion itu sebenarnya sama ya, karena ion itu adalah unsur atom atau bagian terkecil dari suatu unsur berupa atom. Kita tahu sendiri bahwa atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, kalau ion itu adalah atom itu sendiri yang kehilangan atau kekurangan ionnya. Misalkan atom Cl. Atom Cl ini memiliki neutron dan proton. Neutronnya 18 dan protonnya 18. Ketika protonnya kehilangan satu ion menjadi 17, maka dia menjadi bukan lagi atom Cl tapi sudah menjadi ion Cl. Jadi neutronnya sama-sama 18 tapi protonnya beda ya, 18 dan 17. Jadi ion itu sendiri adalah bagian terkecil dari unsur sehingga itu sudah menjadi makanan dan siap diserap oleh tanaman. Ya, kita logika saja sahabat tadi. Kalau kita perlakukan dengan mikroba sebelum memberikan di lapangan ya, pupuk yang kita perlakukan tadi semuanya kalau sudah menjadi ion, otomatis kan semua sudah menjadi makanan instan, tinggal diserap saja oleh tanaman, tidak butuh lagi mikroba untuk memprosesnya, sehingga menjadi sangat mudah sekali untuk diserap tanaman. Ini akan efektif sekali ya. Kalau kita berikan pupuk granul saja, kita berikan ya, tidak bisa menjamin bahwa semua itu terserap oleh tanaman ya. Bisa jadi itu hanya 20 sampai bahkan 10% yang terserap oleh tanaman, sisanya terikat oleh tanah ya. Ya, sahabat tani bisa buktikan sendirilah ya, kalau kita berikan pupuk granul di situ, apalagi kalau tidak ada hujan, tidak ada air sehingga tidak melarut ya, karena air itu sebagai medianya mikroba. Nah, ini kalau ada air, mikroba datang mengurai itu gampang, tapi kalau tidak ada air, mau mengurai kapan ya, susah sekali. Nah, itu cara salah satunya untuk bisa efektif pupuk ini bisa hemat sampai 80%, artinya sudah terurai sampai 80-90% menjadi ion-ion fosfat, kalium, dan nitrogen, maka otomatis semua itu sudah dapat diserap dengan baik. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mereaksikan pupuk-pupuk ini dengan mikroba sehingga unsur-unsur pupuk ini menjadi ion-ion dari unsur pupuk itu tersebut. Caranya adalah dengan melakukan fermentasi ya. Pupuk kimia sebenarnya kurang tepat juga kalau kita mengatakan sebagai fermentasi, karena pupuk kimia ini bukan
sesuatu dari tanaman, dari tumbuhan ya. Kalau dari tanaman, dari tumbuhan atau dari hewan ya itu bisa kita sebut dengan fermentasi. Kita sebut saja dengan perlakuan penguraian unsur-unsur. Tapi caranya ya tentu sama ya, sama dengan fermentasi dalam proses pembuatan pupuk organik cair. Oke, kita langsung saja ke caranya. Sebenarnya caranya seperti ini. Sahabat tani bisa mulai siapkan catatannya ya. Ini sahabat tani bisa pelajari atau mungkin sudah umum sahabat tani yang pernah melakukan fermentasi mesti sudah paham ya. Saya jelaskan saja ya biar lebih jelas. Jadi pupuk kimia ini misalkan 1 kilo itu kita bisa mengurainya dengan air 5 liter. Nah itu pupuk 1 kilo kita urai dengan air 5 liter. Bagaimana kalau 10 liter? Tidak masalah ya, asalkan dalam pengocorannya sebelum pemberiannya ke tanaman itu diukur dulu ppm-nya atau part per millionnya, tingkat kecemaran pupuk atau nutrisi pada air yang akan kita berikan. Jadi kalau untuk kocor itu ppm-nya itu sekitar 2000 sampai 4000 ppm. Kalau untuk spray maka kita bisa berikan 1000 sampai 2000 ppm, bahkan 500 ppm saja itu sudah cukup, tergantung tanamannya ya. Kebutuhan tanamannya kalau 500 ppm sudah cukup ya 500 ppm saja. Pupuk 1 kilo kita berikan dengan air 5 liter, kemudian masukkan gula 100 gram, masukkan juga kentang rebus yang sudah di blender halus ya 100 sampai 200 gram, kemudian dimasukkan di dalam jerigen ya, dimasukkan ke dalam jerigen, dimasukkan ke dalam jerigen atau wadah ya. Yang jelas wadahnya kita harus siapkan ruang udaranya, sisakan ruang udaranya sebanyak 10% ya. Karena nanti kenapa harus 10%? Karena nanti dalam itu ada mikroba yang butuh oksigen, tapi ada juga mikroba yang tidak butuh oksigen atau membutuhkan oksigen dalam jumlah kecil, sehingga 10% ini 10% ruang udara itu sudah mewakili untuk kedua-dua mikrobanya, baik yang aerob maupun non aerob, supaya tetap bisa aktif dan bisa hidup. Kemudian setelah itu silakan diberikan mikrobanya ya, mikroba pengurai. Kalau untuk penguraian pupuk ini sahabat tani bisa menggunakan humus tanah hutan ya, dan kemudian bisa menggunakan humus tanah bambu ya, mikroba yang mikroba yang ada pada tanah di bawah pohon bambu itu ya, juga akar-akar bambunya ya, itu bisa menggunakan itu. Kemudian kalau tidak ada, mungkin sahabat tani agak sulit mendapatkan itu, bisa beli di toko pertanian EM4, EM12 ya, monggo tidak masalah. Ini beda halnya dengan pemberian mol mikroorganisme lokal atau LML, leaf mold liquid. Beda lagi, kalau itu saya lebih sarankan untuk menggunakan humus tanah hutan saja atau menggunakan humus tanah di bawah pohon bambu. Nah, berapa lama untuk fermentasinya atau proses penguraian? Ya ditunggu sampai 18 hari sampai 21 hari. Nah ini. Wadahnya silakan ditutup rapat menggunakan karet saja ya, dengan plastik diikat pakai karet. Tutup pakai plastik, ikat pakai karet ya, biar tidak repot. Nanti kalau ada gas keluar, dia bisa keluar dari celah-celah karet tadi. Tidak perlu kita buka tutup ya. Kalau ditutup rapat mesti ada gasnya yang terperangkap di dalam, tidak bisa keluar. Tapi kalau kita ikat pakai plastik, nah ini cenderung aman ya, karena sebenarnya plastik itu sendiri mempunyai pori ya, yang bisa juga udara dalam jumlah kecil akan keluar dari situ. Tapi yang lebih banyak keluarnya nanti melalui pori di celah penutup yang kita ikat dengan karet tadi. Sehingga untuk penanganan gas itu tidak perlu repot ya. Nah setelah 21 hari ini biasanya tandanya ada seperti hifa putih yang keluar, itu banyak di situ. Itu sudah menandakan bahwa mikrobanya sudah sangat banyak sekali ya, sudah terurai pupuknya, walaupun tidak bisa menjamin kita secara kasat mata bahwa itu sudah terurai semua ya. Karena kalau untuk terurai semua 100% kita butuh tes di laboratorium. Tapi paling tidak presentasinya sudah sangat tinggi sekali dibandingkan dengan tidak kita melakukan penguraian terlebih dahulu ya. Jadi kita tidak lagi mengharapkan mikroba di kebun kita untuk mengurainya, tapi kita mengurainya langsung dengan mikroba yang kita ambil sendiri dan kita kembangbiakan sendiri, kemudian agar dia bisa bekerja dengan maksimal di situ. Nah ini mungkin ada pertanyaan, kenapa harus menggunakan kentang dan gula? Nah gula ini sebagai sumber energinya ya, agar dia bisa aktif,
kuat dan juga kentang sebagai makanannya. Nah, kalau makanannya ada di situ, dia bisa aktif, kemudian dia bisa berkembang biak. Kalau mikrobanya kita kasih tadi cuma satu tutup, dengan pemberian kentang itu dia bisa menjadi sampai pangkat 2, pangkat 3. Artinya dia sudah bisa berkembang sampai jutaan kali ya. Bahkan ratusan juta, bahkan miliaran. Artinya kalau satu tutup botol kita berikan dengan pemberian kentang itu, dia akan berkembang menjadi seperti kita memberikan mikroba ratusan botol, bahkan jutaan botol ya. Itu gambarannya seperti itu supaya dipahami. Jadi yang bekerja nanti di situ mikroba bukan cuma satu botol yang kita berikan ya, tapi yang bekerja di situ mikroba jutaan tutup botol yang kita berikan. Tapi setara dengan jutaan tutup botol ya yang kita berikan. Artinya kalau kita berikan 10 mili itu setara dengan 1 juta mili yang kita berikan. Karena sudah kita kembang biakan tadi. Jadi pemberian kentang ini sangat penting agar mikroba itu berkembang pesat dulu, kemudian gula ini juga untuk sebagai energinya, makanannya juga agar dia tetap hidup dan mereka bisa bekerja sama-sama untuk mengurai pupuk yang kita perlakukan tadi sehingga menjadi ion-ion fosfat, kalium, dan nitrogen. Kalau sahabat tani melihat di situ masih ada ampasnya, endapannya, itu bukan pupuknya ya, itu bukan pupuk. Yang jenengan lihat itu endapan itu media pupuk ya. Kalau pupuk itu NPK ada 15%, 15%, maka total pupuknya di situ ada 45% atau sekitar 450 gram per kilo. Sisanya 55 gram itu bukan pupuk, itu hanya media saja, tepung ya. Karena pada intinya pupuk kimia ini sebenarnya itu bentuknya ya, sahabat tani bisa lihat kalau misalkan KOH atau kalium hidroksida itu bentuknya kristal seperti garam. Kalau kena air larut sempurna. Nah ini. Begitu juga fosfat, kalium. Nah ini juga larut sempurna. Tapi larut itu bukan berarti dia terurai, hanya larut saja dalam bentuk cair, tapi tidak terurai menjadi ion fosfat, ion kalium, dan ion nitrogen. Untuk menjadi ion maka perlu diberikan mikroba. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian enzim. Karena enzim ini juga bermanfaat untuk menjadi katalis untuk mengurai bahan-bahan pupuk tadi berupa fosfat, kalium, dan nitrogen menjadi ion-ion fosfat, kalium, dan nitrogen. Enzim itu kita dapat dari mana? Ya, sahabat tani bisa menggunakan buah pepaya dan juga buah nanas, itu dari tanaman atau tumbuhan. Kalau dari alam, kalau dari hewan bisa gunakan usus ya, bisa menggunakan usus ayam, usus kambing, usus sapi. Nah ini, silakan monggo. Nah, bagaimana kalau dicampur saja mikroba, kemudian dicampur dengan enzim-enzim tadi? Ya monggo silakan di blender halus dulu, kemudian dicampur jadi satu, ya. Kemudian difermentasikan sama-sama dengan pupuk itu, ya. Sehingga efek untuk mengurai pupuk itu double dari enzim dan juga dari mikroba. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa sebelum pemberiannya ukur dulu ppm-nya ya. Campurkan dengan air ya, misalkan 1 tangki itu masukkan dulu dan diaduk merata, diukur ppm-nya. Kalau sudah 2000 sampai 4000 ppm itu sudah pas buat kocor. Kalau 1000 itu cocok buat spray ya, 500 sampai 1000. Demikian, semoga bermanfaat. Kita bertani hemat, bertani murah, yang penting hasilnya tidak murahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.